ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran Asbabun Nuzul masih pada surah Al-Imran ayat yang ke-86, 87 dan 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. artinya, bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya. Tidak ada diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun nuzul hadhil ayah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal kana rajulun minal ansari aslama thumma rtadda wa lahiqa bisyirki thumma nadim fa arsala ila qaumi arsilu ila rasulillah hal min taubah fanuzilat kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim ila qawlihi wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Asbabun nuzul ayat ini adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan, ada seseorang laki-laki dari kalangan Ansar yang memeluk Islam kemudian murtad dan bergabung dengan kesyirikan. Kemudian ia menyesal. Lalu ia mengutus kepada kaumnya, memerintahkan mereka untuk mengutus seseorang kepada Rasulullah, menanyakan apakah masih ada taubat baginya. Ibnu Abbas berkata, maka turunlah ayat bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir
setelah mereka beriman. Hingga firman-Nya, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Hingga firman-Nya, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun faedah yang dapat kita ambil dari ayat, yaitu yang pertama, hidayah dan kesesatan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita memohon kepada Allah di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yang kedua, terkadang manusia sombong dan menolak ketika datang kepadanya kebenaran. Yang ketiga, bahwasannya malaikat memiliki akal, memahami dan melakukan sesuatu. Yang keempat, bahwasannya taubat menghapus dosa yang sebelumnya. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang kelima, menetapkan adanya hari pembalasan. Syarat taubat, dan ini sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyesal atas perbuatan tersebut. Yang ketiga, meninggalkan kemaksiatan tersebut dengan segera. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Karena jika ia bertaubat dan tidak bertekad untuk tidak mengulanginya, maka taubatnya tidak sah. Yang kelima, bertaubat sebelum terputusnya waktu taubat. Hal ini ada dua macam. Yang pertama, waktu khusus. Yang kedua, waktu umum. Adapun waktu khusus, ketika ajal telah tiba, dan waktu umum ketika matahari terbit dari barat. Maksudnya adalah hari kiamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik dan pertolongannya untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.